Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Adela Bani dengan NIM 23251175. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi semester 2. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembangunan perekonomian masyarakat desa pesisir sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan realitas yang kesadarannya, keberadaannya mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan bila dibandingkan dengan daerah di daratan pada umumnya. Oleh karena itu, kebijakan sosial ekonomi yang berhubungan dengan masyarakat pesisir perlu ditata kembali dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat pesisir dapat dipercepat dan dilakukan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan membutuhkan upaya secara komprehensif, terintegrasi, dan terarah kebijakan. Mengingat wilayah tersebut memiliki masalah, potensi, dan karakteristik yang unik, yang paling penting adalah menjadikan kelautan dan perikanan menjadi fokus utama sektor pembangunan yang merupakan kebutuhan untuk mengubah pembangunan. Selain itu, dalam pembangunan nasional sebagaimana yang pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan desa pesisir tidak hanya pada pembangunan fisik saja, akan tetapi pembangunan ini secara menyeluruh, baik secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan perekonomian tidak terlepas dari pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perkembangan pendidikan ini cukup tinggi. Partisipasi sosial cukup tinggi, tetapi tingkat partisipasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga sangat rendah. Melihat fenomena yang ada bahwa sebagian besar masyarakat desa pesisir bekerja sebagai nelayan, petambak, serta buruh kasar lainnya, serta masih hidup dalam kemiskinan. Dari kondisi seperti ini, peneliti berpendapat guna melepaskan mereka dari kondisi kemiskinan serta meningkatkan perekonomian mereka, harus adanya pemberdayaan perekonomian secara keseimbangan. Namun demikian, pemberdayaan masyarakat desa pesisir tidak terlepas dari kearifan lokal mereka secara generik. Oleh karena itu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa pesisir, maka peran atau sosial budaya masyarakat haruslah menjadi pijak utama. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini tidak akan bisa diterima oleh masyarakat desa pesisir dengan baik bila mana tidak pernah memperhatikan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat. Kesejahteraan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi dalam mendukung perbaikan ekonomi membutuhkan lembaga Indonesia seperti koperasi. Tugas utama koperasi menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dari lembaga ini, para nelayan memutuskan untuk bergabung dengan koperasi tersebut.
Sebagai salah satu program perbaikan ekonomi ini adalah melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat pesisir untuk mendapatkan fasilitas dan akses permodalan. Sementara itu, untuk pengembangan perekonomian mereka juga dapat melalui pertanian. Pengembangan pertanian pedesaan diperlukan mendekatkan untuk membantu penyeluruhan pertanian yang lebih baik dan lembaga layanan pembangunan pedesaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat setempat. Adanya prioritas dalam pengembangan perekonomian ini menjelaskan bahwa prioritas dari semua program alternatif dalam mewujudkan adalah program pemberdayaan masyarakat di Indonesia, memantau dan mengendalikan sumber daya laut. Saran yang bisa disampaikan kepada upaya untuk berinteraksi adalah panduan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Melihat fenomena yang terjadi, perekonomian dan kemiskinan merupakan dua mata rantai yang selalu berhubungan. Rendahnya tingkat perekonomian suatu masyarakat mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras secara berkesinambung dalam mengatasinya. Kerjasama ini hendak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat secara luas, dan bila dimungkinkan dari sektor swasta pun diharapkan bisa bersinergi dalam hal ini. Namun demikian, permasalahan kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya. Jumlah penduduk miskin pedesaan disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang mendukung, serta masalah keterbatasan akses penduduk terhadap sarana dan prasarana transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi geografis sangat mempengaruhi tingkat perekonomian mereka. Namun, perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir terpadu mencakup pengelolaan pesisir dan sumber daya dan layanan lingkungan laut hendaknya dilakukan secara komprehensif, memiliki rencana dan tujuan, kemudian merencanakan dan mengelola serta memanfaatkan semua kegiatan untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal tersebut sangat berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan sebagai kondisi di mana seorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan
atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik perempuan maupun laki-laki.